Halo Sobat Mistik, balik lagi bareng kita di podcast paling gokil, paling nyentuh hati, dan tentu aja paling penuh misteri. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, nggak overthinking, dan tetap semangat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tapi kalau ada yang lagi galau, gampang tersinggung, atau hatinya kayak diguncang badai, tenang aja. Karena episode kali ini bakal pas banget buat kamu. Kita bakal bongkar rahasia yang bikin hati adem, pikiran tenang, bahkan bisa jadi terapi jiwa. Wuhui! Iya loh, ini bukan sekedar obrolan receh atau ramalan kosong. Kita bakal kupas tuntas tentang rahasia penyembuhan weton wage. Jadi jangan anggap remeh, karena ternyata energi batin dari weton ini bisa luar biasa banget, sampai mampu menenangkan jiwa yang lagi kacau. Wah, mantul banget. Jadi buat kamu yang lahir wage atau punya pasangan, sahabat, keluarga dengan weton wage, wajib banget dengerin sampai habis. Karena bisa jadi inilah kunci buat memahami dan menyembuhkan energi batin mereka. Dan seperti biasa, jangan lupa kasih support ke kita dong. Tekan tombol follow, subscribe, like, dan share ke teman-temanmu, biar mereka juga tahu rahasia ini. Siapa tahu ada yang lagi butuh ketenangan batin kan? Betul banget. Jadi siap-siap ya, kita mulai perjalanan spiritual penuh kejutan malam ini. Bayangkan, ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tidak bisa disentuh dengan tangan, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Kekuatan itu mengalir lembut, menenangkan, seperti alunan gamelan di malam purnama. Dan konon, kekuatan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang lahir di weton wage. Apakah benar bahwa mereka adalah penyembuh alami, bukan dengan obat, bukan dengan ramuan kimia, melainkan dengan energi batin yang diwariskan oleh leluhur mereka? Inilah rahasia besar yang akan kita kupas tuntas malam ini. Segmen 1. Asal-usul energi batin weton wage. Dalam primbon Jawa, weton wage dikenal sebagai salah satu weton yang punya aura sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, mereka jarang menuntut, jarang berbicara berlebihan, tetapi diam-diam membawa beban energi yang luar biasa. Konon, setiap anak wage lahir membawa energi penyembuhan. Energi ini bukan sembarang energi, tapi hasil warisan dari leluhur yang dulu hidup sebagai dukun, tabib, atau penjaga desa. Tidak heran, orang wage seringkali membuat orang lain merasa tenang hanya dengan kehadirannya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang auranya adem, menenangkan, dan bikin kamu betah di dekatnya tanpa alasan? Itu bisa jadi tanda dia lahir wage. Segmen 2. Cara energi penyembuhan wage bekerja. Energi batin orang wage ibarat air. Tenang di permukaan, tetapi dalamnya menyimpan kekuatan besar yang bisa menetralkan api, meredam badai, bahkan menyuburkan tanah yang gersang. Begitulah aura penyembuhan wage. Mereka tidak perlu bicara banyak. Cukup duduk diam, senyum tipis, atau bahkan hanya menatap, orang di sekitarnya merasa lebih damai. Contoh nyata. Seorang teman yang sedang panik bisa mendadak tenang saat curhat ke orang wage. Seseorang yang sakit bisa merasa lebih ringan setelah disentuh atau ditemani wage. Bahkan hewan peliharaan pun bisa merasa nyaman berada di dekat mereka. Segmen 3. Sifat mistis yang menyertai. Tapi jangan salah, energi wage bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga bisa menjadi tameng yang membuat mereka sulit didekati. Ada sisi misterius, ada jarak gaib yang membuat banyak orang takut tanpa alasan saat menatap mata mereka. Konon, roh leluhur yang mendampingi wage juga seringkali memberikan kekuatan ekstra. Itulah sebabnya, wage dikenal punya intuisi tajam. Mereka bisa merasakan aura negatif, bisa membaca energi orang lain,
bahkan tahu siapa yang sedang menyembunyikan niat buruk. Dan di titik inilah, penyembuhan wage terasa mistis, bukan sekedar menenangkan jiwa, tapi juga membersihkan energi kotor yang menempel pada seseorang. Segmen 4. Cara mengaktifkan energi penyembuhan wage. Mungkin kamu bertanya, kalau aku lahir wage, bagaimana cara mengaktifkan energi ini? Jawabannya sederhana, tapi sakral. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Menenangkan pikiran lewat doa dan tirakat. Wage tidak boleh hidup sembrono. Semakin disiplin mereka menjaga batin, semakin kuat energinya. Membantu tanpa pamrih. Semakin sering wage menolong, semakin deras energi penyembuhannya mengalir. Meditasi atau laku prihatin di malam wage. Malam wage dipercaya sebagai charging day bagi mereka. Duduk tenang, tarik nafas dalam, dan bayangkan cahaya putih masuk ke tubuh. Itulah kunci penyembuhan sejati. Segmen 5. Kisah nyata yang menggetarkan. Ada banyak kisah nyata tentang wage sebagai penyembuh. Di sebuah desa di Jawa Tengah, pernah ada seorang lelaki wage yang hanya dengan duduk di samping orang sakit, panas tubuh orang itu mereda. Orang-orang percaya itu bukan kebetulan, melainkan daya gaib warisan leluhur. Ada juga kisah seorang perempuan wage yang selalu menjadi tempat curhat teman-temannya. Meski ia tidak memberikan solusi logis, orang-orang pulang dari rumahnya dengan hati lega. Seakan energi wage menyapu habis rasa gelisah dari jiwa mereka. Segmen 6. Sisi gelap energi wage. Namun, energi ini juga bisa berbalik jadi beban. Orang wage sering merasa lelah batin karena tanpa sadar mereka menyerap energi negatif orang lain. Inilah sebabnya, wage kadang terlihat murung, pendiam, atau sering ingin menyendiri. Jika wage tidak bisa menjaga keseimbangan batin, energi penyembuhan mereka bisa terkunci bahkan berubah jadi sakit berkepanjangan. Maka, penting bagi wage untuk rajin membersihkan diri secara spiritual, baik lewat doa, mandi kembang, atau sekedar menyendiri di alam. Wah, gila sih. Ternyata weton wage ini bukan sembarangan ya. Dari yang kita obrolin barusan, jelas banget kalau energi batin mereka punya kekuatan penyembuhan. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya. Betul banget. Mereka itu kayak lilin yang menerangi ruangan gelap. Meski kadang lilinnya sendiri habis terbakar, tapi cahaya yang mereka kasih bisa nenangin banyak jiwa. Jadi jangan pernah remehkan energi batin seorang wage. Bener-bener, dan yang paling penting, buat kamu yang lahir wage, jangan minder sama sisi gelap yang sering kamu rasain. Karena justru dari situlah lahir kekuatan besar buat menyembuhkan luka, baik luka sendiri maupun luka orang lain. Jadi ingat pepatah Jawa, sopo sing eling lan waspodo bakal selamat tekaning jagat. Intunya, kalau kamu bisa menjaga energi batinmu dengan doa, meditasi, dan ketenangan hati, hidupmu akan jauh lebih ringan dan penuh berkah. Wah, dalam banget tuh. Oke deh, sebelum kita pamit, kita ingetin sekali lagi. Jangan lupa follow, like, dan share podcast ini ke teman-temanmu. Siapa tahu ada yang lagi butuh penyembuhan batin, dan ternyata jawabannya ada di sini. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi soal energi batin wage, boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu, ceritamu bisa jadi inspirasi buat pendengar lain. Alright, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan selalu jaga energi batinmu. Dadah, salam damai, salam cinta, dan salam penuh ketenangan jiwa. Bye!